Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Lydia Putri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Baik, di sini saya akan menceritakan salah satu prosa yang berasal dari Sumatera Barat yang berjudul Kaba Bujang Paman untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah apresiasi prosa. Selamat mendengarkan. Baiklah, saya akan menceritakan salah satu prosa yang berjudul Kaba Bujang Paman. Cerita Bujang Paman ini menceritakan tentang kekejaman Rajo Anyayo di Nagari Koto Anau. Rajo Anyayo merupakan sosok yang kejam, gemar berjudi, dan tidak memiliki perhatian terhadap keluarganya. Ia hanya mementingkan dirinya sendiri. Kisahnya yaitu, di suatu daerah di Nagari Koto Anau, hiduplah seorang raja yang bernama Rajo Anyayo. Rajo Anyayo ini memiliki istri yang bernama Putih Bungsu. Sedangkan Putih Bungsu ini memiliki 6 saudara yang dimana hanya laki-laki semuanya. Semua saudara Putih Bungsu ini sudah lama pergi merantau dan bisa dibilang terkenal di perantauan. Setelah mengetahui kakak dari Putih Bungsu ini sukses di perantauan dan memiliki harta yang banyak, maka timbullah keinginan Rajo Anyayo untuk menguasai hartanya. Pada suatu saat, kakak Putih Bungsu ini pulang ke kampung halaman dengan tujuan untuk melepas kerinduan kepada adiknya, yaitu Putih Bungsu. Pada saat itu pula, Rajo Anyayo meracuni kakak Putih Bungsu ini dengan memberikan racun kepada hidangan yang disuguhkan, sehingga menyebabkan kakak Putih Bungsu ini meninggal dunia. Sejak kematian saudara-saudara Putih Bungsu, Rajo Anyayo ini sering meminta dan menguasai harta istrinya yang hanya digunakan untuk berjudi yang berujung kalah. Semua permainan judi yang dilakukan oleh Rajo Anyayo ini semuanya menggunakan harta istrinya, hingga akhirnya harta tersebut menjadi habis. Setelah semua harta istrinya habis dan tidak ada yang bisa diandalkan dari Putih Bungsu ini, Rajo Anyayo tersebut membuang Putih Bungsu ke dalam hutan dalam keadaan sedang mengandung buah hatinya. Putih Bungsu berusaha untuk kuat dan tegar menghadapi ujian ini. Dengan kehadiran Putih Bungsu di dalam hutan tersebut, hewan-hewan pun heran kenapa ada manusia di hutan ini. Perlakuan Putih Bungsu yang penyayang terhadap hewan membuat hewan-hewan pun jinak dan akrab dengan Putih Bungsu, sehingga menjadi sahabat dan banyak membantu Putih Bungsu selama di dalam hutan. Di dalam hutan tersebut, Putih Bungsu hanya berteman dengan hewan, hingga tibalah saatnya Putih Bungsu melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Bujang Paman. Bujang Paman tumbuh menjadi anak laki-laki yang ceria, lincah, berhati mulia, dan sangat menyayangi hewan-hewan tersebut. Hewan-hewan itulah yang mengajari Bujang Paman cara-cara memanjat pohon, memilih buah dan umbi yang bisa dimakan. Waktu terus berlalu, Bujang Paman pun mulai beranjak remaja, dan dia bertanya kepada ibunya, di mana ayahnya. Lalu ibunya pun menceritakan siapa ayahnya. Setelah mendengar cerita ibunya, Bujang memiliki keinginan untuk mencari ayahnya agar bisa berkumpul bersama. Pada suatu hari, Bujang pamit kepada ibunya untuk pergi merantau dan mencari keberadaan ayahnya. Setelah ia terus berjalan, ia menemukan sebuah pondok yang pemiliknya bernama Mande Rubiah. Bujang ini menjelaskan siapa dirinya, dan Mande Rubiah merasa kasihan dan mengizinkan Bujang dan ibunya tinggal di pondok tersebut. Pekerjaan Bujang Paman selama tinggal dengan Mande Rubiah adalah mengembala sapi milik Mande Rubiah. Waktu terus berjalan, Bujang berniat untuk pergi merantau hingga akhirnya tibalah di Moropane. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Bujang berdagang hingga bertemu dengan seorang perempuan yang kaya dan baik hati yang bernama Putih Reno Ali. Putih merasa kagum dengan kejujuran Bujang dan memberikan sejumlah uang dan emas untuk modal berdagang. Setelah mendapat modal berdagang dari Putih Bungsu tadi, pergilah Bujang ke Solo untuk membeli bahan dagangan. Sesampainya Bujang Paman di Solo,
Belum sempat membeli bahan dagangan, ia dicegat oleh Raja Anyayo yang merupakan bapak kandungnya sendiri, dan merampas semua uang dan emas untuk membeli bahan dagangan. Setelah merampas uang dan emas milik bujang paman tadi, Raja Anyayo menyuruh anak buahnya membuang bujang paman ke hutan. Pada saat di hutan, tiba-tiba ada seekor harimau yang menghampiri dan menggigit tali pengikat dan menjilati tubuh bujang yang terluka hingga membuat luka itu sembuh seketika dan tidak berbekas sama sekali. Setelah itu, bujang paman datang menemui Putih Reno Ali dan Putih percaya akan hal itu. Setelah itu, Putih memberikan modal lagi kepada bujang untuk berjualan, dan kejadian yang kemarin terjadi lagi, yaitu Raja Anyayo merampas kembali uang tersebut dan membuang bujang paman ke dalam hutan, dan bertemu lagi dengan sosok harimau tersebut. Harimau itu kembali menolong bujang paman dan mengobati luka bujang paman, dan seketika rasa sakit itu hilang. Bujang paman merasa kekuatannya bertambah. Ketika bujang paman kembali ke rumah Putih Reno Ali, dia melihat sosok Raja Anyayo sedang di rumah Putih Reno Ali. Raja ini terkejut dengan kehadiran bujang paman, dan dia memerintahkan kepada prajuritnya untuk memancung bujang paman. Pada saat itu, bujang paman membongkar semuanya. Tetapi Raja Anyayo tetap tidak percaya dan tidak mengakui bahwa bujang paman itu anaknya. Dan Raja Anyayo ini menghantamkan pedang ke bahu bujang paman, dan pada saat itu pedang itu langsung patah. Raja Anyayo terus menyerang bujang paman, tapi bujang paman sama sekali tidak terluka. Dan pada akhirnya bujang paman melawan dengan sekali balasan telah membuat Raja Anyayo jatuh dan akhirnya menemui ajalnya. Para prajurit Raja Anyayo langsung bersujud di hadapan bujang paman dan meminta maaf kepada bujang paman. Bujang paman pun mengampuninya. Warga langsung berbahagia setelah mengetahui tewasnya Raja Anyayo dan menunjuk bujang paman sebagai raja penggantinya. Beberapa saat bujang paman bertahta, ia menjemput ibunya dan Mande Rubia untuk tinggal di istana. Bujang paman akhirnya menikahi Putih Reno Ali, hingga akhirnya rakyat tenang, damai, dan sejahtera. Baik, itulah kisah dari Kaba Bujang Paman. Semoga menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.